Nah, pertanyaan yang seringkali muncul pada diri kita adalah bahwa bagaimana menulisnya? Nampak ya Handi ya slide-nya ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, bagaimana memulai? Nah, seringkali kita menghadapi stres, di situ ada satu gambar. Mungkin nggak tahu bagaimana memulai kalimat menulis sebuah latar belakang. Nah, padahal yang namanya latar belakang sebenarnya tidak sulit kalau kita memahami apa yang mau kita buat. Terutama dari ide-ide yang berkembang dalam pikiran kita, mungkin juga dari pengamatan kita, ya kan, terhadap fenomena yang terdapat di seliling di mana kita berada. Nah, apa saja fenomena kita lihat? Dalam sebuah penulisan latar belakang, fenomena itu akan muncul, ya, baik dalam sebuah organisasi, baik dalam sebuah masyarakat, baik dari kondisi penelitian terdahulu, ya mungkin masih ada peluang-peluang kita menulis lanjutan daripada sebuah penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, persoalannya dari fenomena yang berkembang, kadang-kadang ada kesulitan menemukan apakah saya cocok menulis latar belakang atau dengan topik tertentu. Nah, yang perlu kalian pahami, pertama kali adalah setelah baik yang mau menggunakan objek atau yang tidak menggunakan objek, itu harus menemukan akar masalahnya dulu. Itu yang pertama. Nah, dalam menentukan akar permasalahan mungkin ada kesulitan. Apa sih yang terjadi atau terdapat pada kondisi di sekitar yang Anda amati? Atau mungkin dengar dari informasi dari luar, baik teman, famili, saudara, dan kerabat lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau sebelum menentukan satu topik untuk menulis latar belakang, maka kita harus tahu dulu akar permasalahannya di mana. Yang dinamakan akar permasalahan adalah kendala, hambatan, kesulitan. Apa saja yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui atau kita amati dalam lingkungan kita belajar maupun dalam lingkungan masyarakat secara umum. Nah, persoalannya adalah bahwa kalau kita melihat kembali, ya, yang kedua, bagaimana menemukan akar permasalahan adalah kita harus kenal dulu faktor-faktor yang relevan. Apa sih faktor-faktor relevan? Pertama tentu harus sesuai dengan minat program studi kalian masing-masing. Terutama di sini adalah sistem informasi, maka kita bisa melihat bahwa dalam konteks informasi, ya, ada beberapa kasus yang akan muncul. Nah, kasus-kasus yang muncul itu belum tentu relevan. Kenapa tidak disebut relevan? Karena kita harus berpikir ke arah sistem informasi, bukan ke arah manajemen, bukan ke arah ekonomi, bukan ke arah bidang ilmu yang lain. Itu yang namanya relevan. Jadi sebelum kita bisa memutuskan akar masalahnya, kita harus kenali dulu faktor-faktor yang relevan tadi saya sebutkan. Kemudian kita juga harus tahu jenis informasi yang harus dikumpulkan dan bagaimana caranya. Nah, ini juga penting, karena berbicara pengumpulan data, itu adalah satu hal yang mungkin tidak mudah. Ya, kadang-kadang kita bingung mencari datanya, atau data apa yang harus kita kumpulkan. Nah, ini adalah kesulitan yang sering saya dapatkan dari setiap mahasiswa, terutama dalam mengumpulkan datanya, apalagi berbicara caranya. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita harus lihat, manfaatkan informasi. Artinya apa? Pada saat kita mau mengumpulkan, lalu dengan cara mengumpulkan data, kita harus tahu informasi apa yang mau kita dapatkan atau kita peroleh. Nah, itu yang penting di poin keempat. Kemudian dari informasi ini tentu kita harus bisa mencari kesimpulan yang tepat dan keputusan yang tepat dalam menentukan satu topik dalam menyusun latar belakang nanti. Kemudian terakhir adalah bagaimana menerapkan hasil untuk menyelesaikan masalah. Itu juga perlu dipahami. Apakah contoh misalnya kita mau membangun sebuah website, aplikasi website, ya, atau mau membangun sebuah situs web, ya. Contoh sederhana saja yang baru saya sebutkan, itu ada perbedaan. Kalau kita bicara situs web, itu lebih bicara sesuatu yang statis. Tapi kalau kita bicara tentang aplikasi web, itu adalah yang dinamis, yang interaktif. Nah, hal-hal ini perlu dipahami bagi yang ingin menghasilkan dan merancang sebuah website. Atau mungkin ada yang berpikir, saya tidak mau merancang website, saya mau membangun suatu sisi informasi atau dikenal sebagai IT, blueprint IT. Ya, suatu strategis informasi, atau mungkin ingin mengukur
keberhasilan penerapan dari sebuah aplikasi. Ya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nah, dari kelima faktor ini adalah awal sebelum kita menentukan topik. Kalau kalian sudah bisa menuliskan jawabannya dari 5 poin ini, saya yakin kalian bisa menentukan topik yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan Anda sekalian dalam menulis latar belakang. Setelah fenomena yang kita amati, kita kenal, ya, kemudian kita tentukan kondisi-kondisi yang bermasalah atau terjadi hambatan dalam sebuah proses bisnis, maka kita mulai mencoba menentukan kaidah berikut. Kaidah berikut adalah terkait dengan identifikasi masalah. Dari 5 faktor yang awal tadi, dari fenomena yang kita jumpai, nah berikutnya adalah bagaimana menentukan atau mengidentifikasi masalah yang ada di sekeliling kita atau yang kita amati. Pertama adalah proses terpenting dalam sebuah penelitian sebelum merumuskan latar belakang dan permasalahan. Jadi identifikasi masalah inilah kembali kepada 5 faktor sebelumnya. Kenali akar permasalahan, cari topik yang relevan, bagaimana cara kemudahan kalian mendapatkan data dan kemudian mengumpulkan datanya, apakah tepat, apakah sesuai dengan bidang ilmu, kemampuan kalian dalam menghasilkan skripsi tersebut. Nah itu yang pertama, jadi merumuskan latar belakang dan permasalahan yang penting. Kedua adalah menjelaskan masalah yang ditemukan dan bagaimana hal itu dihubungkan dengan prosedur penelitian. Banyak kali kita melihat atau menemukan, sudah menemukan judul atau topik, namun mengalami kendala. Apa kendalanya? Kendalanya adalah yang terkait dengan prosedur penelitian. Nah, ini harus dipahami. Nanti akan saya sampaikan seperti apa yang paling mudah dalam merumuskan atau dalam menjalankan dari prosedur-prosedur penelitian yang telah kalian tentukan dari topik yang Anda pilih. Nah, di bagian berikut kita lihat, ini ada contoh suatu fenomena umum di sekeliling kita. Bagaimana menentukan identifikasi masalahnya. Kalau kita lihat yang pertama dikatakan begini, yang namanya proses adalah meramu bahan mentah. Jadi seperti dalam gambar itu orang mau memasak ya sesuatu. Nah, kita perlu bahan bakunya, bahan mentahnya. Nah, kita harus meramu. Meramu bahan mentah artinya kita mencampur bahan-bahan mentah tersebut. Nah, oleh karena sama dengan deskripsi pun di sebuah latar belakang, kita harus meramu kendala yang dihadapi, persoalan yang terjadi di sekeliling kita atau sesuai dengan topik daripada skripsi kalian. Meramu bahan mentah memang tidak mudah. Seperti seorang koki yang memasak, atau mungkin orang tua kalian masing-masing memasak, menghidangkan makanan di rumah kalian masing-masing. Kadang-kadang kita perlu ada resep, kadang-kadang tidak perlu ada resep, karena mungkin sudah terbiasa. Kadang-kadang juga berdasarkan intuisi daripada masing-masing koki, atau yang meramu resep yang sudah ada. Bahkan ada yang mencampuri bahan lain yang tidak diresep. Nah, ini sama dengan apa yang kita hadapi di dalam permasalahan. Ya, kita kadang-kadang hanya mengatakan bahwa layanan informasi tidak tepat waktu. Kemudian pekerjaan masih dilakukan secara manual. Kemudian keputusan tidak bisa diputuskan secara cepat. Kemudian ada lagi yang berpikir masalah klasik lain, jaringan internet tidak stabil. Bisa terjadi juga seperti itu di perusahaan. Kemudian bisa juga terjadi bahwa perusahaan sudah mengembangkan IT-nya, terutama dalam membangun suatu informasi, aplikasi, tapi ternyata aplikasi tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa lagi terjadi bahwa investasi sudah dilakukan, tapi ternyata dalam pelaksanaannya kok dirasakan belum ada hasilnya bagi pimpinan atau bagi unit-unit tertentu. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita harus pahami, ya. Itu yang namanya meramu bahan mentah. Memang itu proses paling penting. Saya bisa ambil contoh supaya kalian bisa pahami dari beberapa sidang skripsi, sidang outline yang telah kemarin berlalu, ada banyak yang masih kesulitan meramu bahan mentahnya. Nah, salah satu contoh kita ambil yang barusan kemarin sidang outline. Ini kita contoh ketua BEM kalian saja, namanya Bima. Bima ada dengarkan nggak nih? Ya kan? Ini contoh nih, Bima ini mau mengambil topik tentang mengukur, ya, tentang kualitas informasi.
atau kualitas sebuah website, ya, dari satu perusahaan menggunakan web qual 4.0. Nah, pertanyaan yang kemarin muncul pada saat sidang adalah ada satu kondisi yang membingungkan. Apa membingungkan? Apakah topik itu akan dibuat dalam arti meneliti dari sudut kualitas layanan informasinya dari sebuah web yang sudah ada, atau sebaliknya kita melihat dari konten web itu sendiri. Maksudnya struktur daripada web tersebut, ya, tidak fokus pada layanan informasinya, tapi pada konten-konten yang ada atau fitur-fitur yang ada di dalam web tersebut. Nah, ini tentu sudah berbeda, ya kan? Kita tidak bisa samakan kalau kita bicara sebuah website, lalu kita berbicara layanan informasinya. Ada kalanya ini dicampurkan, sehingga pada saat ditanyakan oleh PIM, bingung menjawabnya. Apalagi yang kemarin muncul adalah bahwa dikatakan hanya untuk internal. Nah, sebenarnya kalau ada internal, boleh-boleh saja saya mengatakan waktu itu. Cuman kita harus tahu apa sih persoalannya, hambatannya, ya kan, akar permasalahannya. Nah, itu yang belum bagus ramuan bahan mentahnya. Sehingga mentah kembali. Artinya apa? Tidak bisa menyajikan masakan yang diinginkan. Menyajikan masakan itu artinya adalah produk yang akan hasilkan. Ya kan? Artinya kita merumuskan masalah tersebut atau pertanyaan penelitian dalam konteks menjanjikan masakan. Berarti apa? Menjanjikan salah satu topik yang kita ingin ambil, yang kita ingin bahas dalam skripsi kita masing-masing. Nah, dua hal ini yang paling penting yang saya melihat masih banyak kebingungan yang muncul. Ya, sehingga kadang-kadang ada kesulitan membuat sebuah latar belakang. Maka saya ingin sampaikan di sini bahwa meramu bahan mentah, kita harus fokus pada topik seperti fenomena awal. Apa relevansinya? Apa akar masalahnya? Tentu meramu bahan mentah, salah satu tools yang paling penting adalah kalian harus mendapatkan data. Data mentah. Apa itu cara mendapatkannya? Bisa kita survei awal lewat wawancara. Bisa gunakan kuesioner atau kita membuat definisi daftar pertanyaan yang kita sebarkan supaya pihak internal bisa mengisinya. Kalau itu belum Anda lakukan, kalau itu belum dilakukan, tentu akan menjadi kesulitan apalagi hanya menggunakan premis atau asumsi. Pemikiran kalian masing-masing. Kenapa demikian? Karena belum tentu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Maka dari itu, saran saya, bagi yang belum outline, coba wawancara pendahuluan dulu. Kalau memang untuk menyajikan kuesioner itu agak sulit, mungkin waktunya sudah terbatas. Coba lakukan benar-benar. Pertanyaan yang ditanyakan adalah mengenai keluhan, kendala, ya, hambatan dalam proses bisnis. Bukan ditanyakan langsung, apa masalahnya Pak di perusahaan ini? Apa masalahnya sistem aplikasi ini? Ini salah pertanyaannya. Ya, maka dari itu, kalian harus menyusun pertanyaan ya yang sistematis. Artinya kalian mau mengetahui, contoh tadi, apakah aplikasi yang ada dalam perusahaan ini sudah bisa memenuhi kebutuhan setiap unit. Nah, kita tanyakan kepada orang-orang yang berkompeten. Berkompeten artinya yang memang bekerja pada salah satu proses bisnis tersebut. Jangan menanyakan kepada orang-orang yang sebatas kawan, sebatas teman, namun mereka tidak memahami proses bisnisnya. Nah, itu juga menjadi persoalan baru nantinya pada saat outline Anda diuji oleh tim penguji. Nah, kenapa demikian? Sebab kalau salah meramu bahan mentah, ya, persoalan-persoalan yang kalian temukan tidak jelas, kendalanya tidak jelas, hambatannya tidak jelas. Bagaimana kalian menyajikan masakan? Artinya menyajikan rumusan profil dari topik skripsi Anda untuk diterima dan dilanjutkan kepada skripsi. Seperti contoh makanan jadi di gambar tersebut. Artinya inilah yang paling penting, konsep dasarnya. Nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh outline mahasiswa yang sudah saya berikan informasi, nanti kalian bisa baca. Ya, seperti apa meramu bahan mentah dan menyajikan masakan yang seharusnya kalian lakukan. Nah, itu adalah merupakan hal paling penting ya, paling penting ingat baik-baik dalam sebuah penulisan outline dan skripsi.
Nah, kemudian kita lihat berikut. Dalam identifikasi masalah penelitian, langkah pertama untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Inilah yang harus kalian jawab di latar belakang. Apa yang akan dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Kalau kalian semua bisa buat pertanyaan ini dan kalian jawab pada topik skripsi kalian atau outline skripsi kalian, saya yakin pasti akan diterima oleh tim penguji. Dua hal ini paling penting. Ingat baik-baik dalam menyusun outline, dua hal pertanyaan ini harus Anda jawab terkait dengan objek penelitian Anda masing-masing. Jadi apa yang harus dilakukan atau akan dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Boleh ditambahkan dalam penulisan kalian, kalau tidak dilakukan apa dampaknya. Nah, itu penting. Ya, dan jangan sekali-sekali menggunakan kata manual. Pak, perusahaan saya masih pakai manual. Organisasi masih pakai manual, semua pakai catat mencatat. Nah, jangan gunakan itu lagi. Kenapa? Karena mencatat itu tidak salah. Gunakan manual tidak salah. Tapi yang penting kita pahami adalah bahwa apakah dengan mencatat kondisi yang terjadi dalam satu perusahaan itu bisa memberikan efek dampak yang merugikan bagi perusahaan. Underline, misalnya waktu untuk proses data menjadi lebih lama, sehingga pihak pimpinan kesulitan mendapatkan informasi secara tepat waktu. Ini harus kita rangkai kalimat tersebut. Kalau misalnya ada yang menggunakan kata manual, jangan hanya menuliskan sistem lama masih manual, titik atau koma, sudah bingung nanti. Apa masalahnya kalau dengan manual? Nah, inilah yang kita jumpai juga dalam setiap proses penulisan atau proses pengujian outline skripsi kalian masing-masing. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dirinci dari dua pertanyaan awal. Ini paling penting, ya. Pertama, apa perdebatan saat ini tentang masalah tersebut? Artinya apakah ada konfrontasi di dalam satu perusahaan atau ada suatu kondisi di mana terjadi atau terdapat antara satu proses bisnis dan proses bisnis lain itu tidak memiliki relasi, tidak ada terhubung. Nah, dan menurut penelitian apa yang hilang? Artinya selama ini apakah dalam proses bisnis mereka ada yang mereka lewati? Ada mereka yang tidak pernah lakukan? Padahal menurut SOP dalam perusahaan itu harus. Nah, ini perlu tahu caranya, ini detailnya, menjawab dua pertanyaan awal tadi. Ya, perdebatan saat ini tentang masalah tersebut dan menurut penelitian apa yang hilang. Artinya, selama ini Anda lihat proses bisnisnya sudah bagus, tapi ternyata ada yang belum dilakukan. Diamati. Nah, diamati kan bisa tadi saya katakan memakai, boleh pakai observasi juga boleh kalau memang bisa ke lapangan. Tapi karena kondisi sekarang ini kan sulit ya ke lapangan ya, mencari data ya, mengumpulkan data ya. Maka akan lebih baik kalau menggunakan model kuesioner online, pertanyaan tidak usah panjang-panjang, tapi bisa memenuhi kebutuhan kalian masing-masing. Ya, minta mereka untuk jawab, berikan informasi lewat kuesioner online. Ya, kalau bisa ketemu orangnya, melakukan wawancara singkat itu juga lebih bagus. Jadi ada kombinasi dari wawancara dan kuesioner awal. Siapa yang terkena dampak masalah? Siapa ini? Dalam satu perusahaan kan banyak unit kerja, baik pimpinan, baik manajer, baik staff, baik operasional. Nah, siapa yang paling dampak kena masalahnya? Bisa juga dari sudut eksternal, pihak pelanggan, pihak nasabah, pihak masyarakat yang berinteraksi dengan pihak perusahaan tersebut. Nah, siapa yang terkena? Kemudian apakah ini sudah menjadi masalah sebelumnya atau baru ditemukan? Artinya apakah selama ini perusahaan sudah menghadapi kondisi seperti itu? Atau mungkin saja pada saat Anda bertanya, mereka baru mengatakan bahwa ini baru terjadi nih. Baru terjadi atau sebetulnya itu boleh, sah-sah saja untuk nulis dalam satu skripsi. Ya, karena kemarin juga ada salah satu outline mengatakan bahwa aplikasi ini baru. Ya kan, baru dikembangkan, baru dipakai. Kalau mau mengukur boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman tadi kembali lagi, mengapa harus diukur? Apa yang kalian temukan selama ini di perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh hanya mengatakan, saya mau mengukur Pak, aplikasi ini, selesai. Nah, timbul pertanyaan, untuk apa diukur? Nah, inilah yang kadang-kadang selalu menjadi permasalahan pada saat saya mengoreksi beberapa outline yang terkait dengan pengukuran. Tidak tuntas menuliskan
persoalannya, hambatannya, kendalanya. Nah, itu harus kalian tuliskan. Kenapa perlu diukur? Jangan hanya mengatakan sejauh ini belum diukur. Ya kan? Tadi saya contohkan, apakah selama ini proses bisnisnya tidak berjalan dengan baik? Apakah selama ini informasi yang dibutuhkan pimpinan tidak tersedia dengan baik sesuai format yang dibutuhkan? Nah, ini kan bisa kalian ungkapkan di latar belakang. Ya, apakah sudah ada kajian sebelumnya? Artinya, apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Ya kan? Makanya kenapa di dalam outline kalian juga dimintakan untuk memasukkan penelitian sebelumnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung pernyataan persoalan yang kalian mau angkat di dalam skripsi kalian. Itu alasannya. Kadang-kadang kita sulit memetakan persoalan di satu organisasi. Tapi kita bisa baca dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sama, tapi kejadian dan waktu kan berbeda ya, mungkin di tempat lain. Kita bisa mempelajari, ya kan, bisa mengambil hikmah beberapa poin-poin penting atau kata kunci dalam paper-paper sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Itu juga bisa menjadi bahan ramuan untuk skripsi kalian. Ya, terakhir apa solusi yang bisa diajukan? Nah ini solusinya. Ya, mau jadi apa setelah Anda memperbaiki atau Anda memberikan suatu solusi? Ya kan? Tentunya solusi ini harus bisa memberikan efek positif atau dampak positif bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, jadi dari 2 pertanyaan awal tadi, harus kalian detilkan dalam 5 pertanyaan berikut ini. Kalau kalian bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan ini, saya yakin latar belakang kalian sudah akan lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat, jangan selalu menduplikasi latar belakang orang lain. Ya, membaca boleh, memahami boleh, tapi bukan berarti kalian boleh menduplikasi secara mentah-mentah. Kenapa? Karena yang jelas perusahaannya pasti beda. Ya, aspek bisnisnya beda. Ya, usahanya beda. Waktunya beda. Nah, bukan berarti kalau perusahaan yang sama lalu masalahnya bisa sama. Itu sulit dipetakan dengan ujian yang positif. Artinya alat uji yang positif. Karena 2 perusahaan yang sama saja bisa saja menghadapi masalah yang berbeda. Seperti contoh kampus lah misalnya. Seperti Pontianak, tempat Anda kuliah misalnya. Bisa berbeda persoalannya pada saat kita ketemu kampus yang lain. Nah, misalnya contoh paling gampang, untuk daftar ulang saja, atau daftar ulang setiap semester. Ya, setiap kampus pasti ada daftar ulangnya setiap semester. Tapi persoalan proses bisnisnya itu bisa berbeda. Nah, itu bisa terjadi. Jadi harapan saya jangan hanya sekedar menduplikasi. Membaca boleh, ya memahami boleh, tapi bukan berarti menduplikasi langsung. Memindahkan tulisan orang lain ke tulisan kalian. Nah ini yang saya harapkan tidak terulang kembali. Sebab kalian semua saya yakin pintar-pintar semua, cerdas semua, ya. Apalagi dengan kuliah sudah hampir skripsi sudah hampir selesai, tentunya banyak ilmu yang sudah kalian dapatkan. Nah inilah yang saya harapkan kepada kalian semua, coba berpikir, ya, coba dianalisa kembali, ya kan? Selalu saya katakan, kalian kalau ada kesulitan bisa membaca dari paper sebelumnya atau penelitian sebelumnya untuk membantu dalam merumuskan atau merangkai kata-kata. Dan contoh tadi saya adalah meramu bahan masakannya sebelum kalian bisa menyajikan makanannya. Kemudian kita lanjut. Persoalan berikut bagaimana menyusun pertanyaan penelitian. Nah ini kadang-kadang juga muncul. Sebab saya temukan banyak pertanyaan penelitian yang merupakan duplikasi juga dari contoh-contoh atau dari skripsi sebelumnya. Padahal lokasi, aplikasi, kebutuhan itu berbeda. Contoh yang paling umum adalah banyak dari teman-teman kalian mengambil contoh IT Balance Scorecard. Ya, ada yang ngambil di bank, ada yang ngambil di CU, ada yang ngambil di perusahaan swasta, pemerintah, itu beda sudah. Karena apa? Contoh IT Balance Scorecard saja, itu ada satu konten penting, yaitu membahas tentang keselarasan antara strategi perusahaan dengan strategi IT. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya kan? Nah, dalam mengukur IT Balance Scorecard, bagi yang mengambil topik-topik di pemerintahan, itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena pemerintahan itu biasanya sudah punya proses bisnis yang tidak bisa dirubah.
ya sudah ada komponen-komponen penting yang harus dilakukan. Cuman memang di lapangan kadangkala dari mereka tidak menjalankan SOP-nya dengan baik atau proses bisnisnya dengan baik. Nah, mungkin karena persoalan itu tidak cocok ambil IT Management Scorecard. Mungkin kita bisa cocok ambil kepada manajemen perubahan, change management. Kan kalian juga belajar mata kuliah manajemen perubahan atau change management. Nah, jadi kita harus bisa memahami itu semua dulu. Ya kan? Nah, kembali kepada pertanyaan slide ini. Bagaimana menyusun pertanyaan penelitian? Ingat baik-baik, pertanyaan yang disusun akan lebih baik kalau memang ada topik yang sesuai dengan penelitian sebelumnya dan dia ada pertanyaan penelitiannya. Kalian boleh duplikasi, tapi ingat harus modifikasi kembali. Namanya amati, tiru, dan modifikasi. Selalu saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau penelitian itu ada di daerah lain, di provinsi lain, di perusahaan yang skalanya beda, tentu tidak sama dengan skala di perusahaan yang Anda teliti. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengambil, menduplikasi, jadilah sebuah latar belakang penelitian. Karena kalau kalian mampu ya membuat pertanyaan dengan baik, itu adalah roh atau jiwa dari sebuah penelitian. Karena penelitian semua berasal dari bagaimana kalian membuat pertanyaan awal. Awalnya di mana? Awalnya pada saat Anda contoh dari slide sebelumnya. Apa yang menjadi hambatan selama ini, persoalan selama ini? Ya kan? Nah itu. Jadi kalau keliru dalam membuat pertanyaan, maka kelirulah persepsi dan pemahaman Anda terhadap skripsi yang kalian mau buat. Ya kan? Nah, kemudian contoh lagi yang kemarin ada satu, barusan sidang online juga, tentang penyewaan alat berat. Nah, kalau kita berbicara di pemerintahan, penyewaan alat berat, mereka tidak seperti swasta ya, memakai kontrak, karena anggaran pemerintah. Nah, tentu berbeda kalau kita mencontoh penyewaan alat berat dari pihak perusahaan swasta. Nah, inilah yang saya katakan selalu. Pahami dulu kontekstual daripada akar permasalahan dengan topik yang kalian mau angkat. Apakah relevan, apa tidak. Nah, saya berikut akan menunjukkan begini. Dalam menyusun pertanyaan penelitian, ada skemanya. Skemanya ada 5 hal yang harus Anda perhatikan dan apakah sudah ada di latar belakang kalian. Pertama, harus sistematis. Sistematis artinya sesuai dengan struktur kalimat yang Anda jabarkan, yang Anda sampaikan, yang Anda ketikkan, yang Anda tuliskan, itu harus sistematis. Ya, sistematis itu bisa memakai framework dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Itu bisa 2 cara yang bisa dipakai. Kemudian tentu juga harus rutin, artinya rutin itu apakah terjadi selama ini secara terus-menerus persoalan dihadapi oleh perusahaan. Nah, kita harus tahu rutinnya itu. Kemudian apakah kritis nggak? Rutin belum tentu kritis. Ya kan? Kalau sudah rutin, kita bisa mengamati dari yang rutin tadi tersebut, dari selama ini atau sedang berjalan, adakah yang kritis? Adakah yang memiliki peran penting yang menghambat kinerja perusahaan saat ini? Itu harus kalian temukan. Nah, temukannya lewat dari paparan saya sebelumnya, yaitu dari 2 pertanyaan awal yang kemudian dirinci menjadi 5 pertanyaan secara mendetil dalam merumuskan latar belakang. Kemudian harus objektif. Objektif artinya bukan berarti harus punya objek ada perusahaan atau organisasi, bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah bahwa memang benar persoalan itu terjadi di perusahaan tersebut. Itu artinya objektif. Ya, transparan lah. Ya, itu kalian harus bisa ungkapkan. Tidak boleh hanya ikut-ikutan atau hanya sekedar menduplikasi paper dari yang sebelumnya. Kemudian juga harus logis. Logis artinya masuk akal, bisa diterima atau tidak. Nah, jangan membuat sesuatu yang tidak logis. Ya kan? Nah, 5 aspek penting ini ya menjadi ciri khas utama, konten utama dari sebuah latar belakang. Kalau kalian bisa memaparkan 5 konten ini, tentu tidak akan mengalami kesulitan pada saat kalian sidang offline atau membuat skripsinya. Dan saya yakin Anda atau kalian semua bisa mempertahankan topik skripsi kalian. Nah, contoh yang tidak sistematis, saya kemarin ketemu satu anak lagi. Ini saya nggak tahu lagi nonton apa tidak, ikuti seminar ini. Itu terkait dengan tiket online untuk travel kawasan di Sintang. Ya, kalau kita mau bicara tiket online di kawasan Sintang, namanya juga kawasan Sintang, berarti tidak boleh hanya satu travel.
Berarti semua travel yang ada di Sintang, kalian harus tahu. Atau mahasiswa tersebut harus tahu. Ada berapa. Dan harus dibuat histori singkat atau konten singkat dari sistem berjalan selama ini dari masing-masing travel. Karena travel itu kan banyak ya. Apakah mereka tracknya bisa berbeda. Lalu contoh lagi hari-harinya travel ini beroperasi, atau terkait dengan kapasitas travel mobilnya, kapasitasnya, kemudian juga paling ujung pasti bicara sama tiket, pemesanan tiket online-nya. Jadi tidak bisa kita mengambil hanya satu contoh travel lalu kita anggap semua sama. Nah, itu keliru. Kalau mau ya satu travel saja, gitu loh. Kalau enggak ya semua travel, karena juga dari kawasan travel di Sintang, maka mau tidak mau semua harus tahu. Karena mobil berbeda, keinginan pelanggan atau konsumen atau masyarakat bisa berbeda, ya kan, memilih mobil-mobil tersebut atau travel-travel tersebut, ya kan. Nah, tentu harus dikaitkan dulu sebelum pada intinya kalian berpikir masalah memesan tiket secara online. Ya. Nah, kalau kita membangun satu sistem untuk semua travel di Sintang contohnya, ya, dari outline salah satu mahasiswa, berarti kita harus pikirkan, ya kan, masalah infrastruktur teknologi informasinya, seperti model sistem jaringannya, koneksi jaringannya. Bagaimana menghubungkan setiap fitur-fitur dari track-track tersebut atau dari travel-travel masing-masing. Nah, contoh yang bisa kalian lihat sebenarnya tidak berbeda dengan yang selama ini sudah umum digunakan seperti Gojek, ya kan, GrabCar, ya kan, ya seperti itu. Kalau topiknya seperti itu judulnya. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengatakan bahwa saya mau membuat aplikasi keamanan untuk pemesanan tiket. Bukan seperti itu, ya. Karena kalau membuat pemesanan tiket online hanya dari sisi keamanan satu password saja, itu tidak berbeda dengan login. Seperti kalian mau login Facebook, login apapun dalam aplikasi yang kalian miliki, itu sangat simple, gitu loh. Padahal kita yang bikin sistem untuk kebutuhan masyarakat dengan mengelompokkan atau memadukan semua travel yang sudah ada, sehingga masyarakat bisa lebih pasti menentukan travel mana yang ingin mereka gunakan. Nah, ini adalah kontekstual yang terjadi dari skripsi-skripsi yang saya lihat dari outline-outline yang sidang kemarin yang masih belum tuntas. Mudah-mudahan kalian bisa lebih tuntas, atau yang lagi perbaikan skripsi untuk outline-nya bisa dirubah kembali modelnya agar dalam proses revisinya bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian berikutnya kita lihat. Ada salah satu framework umum. Ini penting buat kalian semua. Pertanyaan awal adalah bagaimana memulai. Yang tadi kalian lihat slide-nya ada orang lagi stres. Nah, dari paparan sebelumnya sampailah pada bagian ini. Nah, framework ini kalau kita lihat tidak lepas dari observasi. Pertama kali yang saya sampaikan tadi, bisa dengan wawancara, ya, bisa dengan kuesioner atau dengan observasi langsung ke lokasinya. Itu paling penting untuk mengetahui fenomena. Yang dari awal slide saya katakan fenomena. Inilah yang harus kalian lakukan dulu sebelumnya. Ya, jangan menganggap remeh. Kalau poin lingkaran pertama observasi ini kalian merasa atau tidak melakukan dengan baik, pasti lanjutannya akan bermasalah. Ya, observasi betul-betul. Buat pertanyaan betul-betul sesuai dengan konteks permasalahan yang kalian hadapi, kalian yang temukan di salah satu objek penelitian kalian masing-masing. Ya, seperti contoh terakhir saya katakan travel online, pemesanan tiket travel online. Nah, amati dulu apakah ada keluhan nasabah pelanggan selama ini, penumpang terutama ya, dalam memesan tiket. Jangan hanya mengatakan mereka memesan tiket lalu ternyata tiketnya tidak sesuai. Ya kan? Nah, kita harus tahu tidak sesuainya karena apa? Karena apa gitu loh. Apakah selama ini belum ada satu model aplikasi yang dibangun untuk semua tersebut? Nah, sementara anak kemarin ingin bangun satu website, aplikasi untuk bisa menggandeng atau mengintegrasikan semua travel online tersebut. Itu bagus sebenarnya. Cuman observasi lakukan terlalu mentah atau ramuan masakannya masih kurang bahan-bahan tertentu. Bisa jadi nanti hasil masakannya menjadi tawar, keasinan, dan sebagainya ya. Jadi tidak enak atau lezat dimakan. Nah, itu yang pertama. Kedua,
Caranya memudahkan adalah diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan orang-orang yang lebih tahu dari unit travel lain. Misalnya di Pontianak misalnya, kan tadi bahasnya di Sintang nih. Coba boleh diskusi. Atau dengan teman-temanmu yang lain yang seringkali menggunakan mode travel balik kampung misalnya. Nah, pulang kampung atau kemana gitu ya. Menggunakan travel bis, mobil. Boleh diskusi. Itu penting untuk mempererat, mempertajam apa yang kalian telah observasi. Kemudian tentu kalian harus libatkan kajian literaturnya. Apakah terkait dengan literatur yang kalian sudah tempuh mata kuliahnya. Jangan sampai membuat topik skripsi atau outline skripsi ternyata tidak relevan dengan bidang ilmu kalian. Nah itu juga banyak kejadian tuh saya temukan tidak sesuai. Ya, ini contoh kalau pemindahannya e-bisnis nanti ambilnya ERP ya atau Enterprise Information System atau sebaliknya. Kemarin sempat ada pertanyaan begini, apakah yang peminatan IIS itu boleh bikin web? Boleh, tidak salah. Sebuah perusahaan juga butuh website, aplikasi web. Namun persoalannya dulu yang harus kita prioritaskan. Apa persoalan utamanya? Hambatannya, kembali lagi kalian harus bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang saya sajikan dalam slide-slide sebelumnya. Itu namanya kajian literatur. Nah, kajian literatur bagi yang mengambil objeknya adalah umum, akan lebih bagus kalau ada support dari penelitian sebelumnya, dukungan dari penelitian sebelumnya. Itu sangat penting. Ya kan, untuk mempertajam topik kalian. Artinya bukan hanya sekedar berdasarkan premis atau asumsi saja. Ya, pemikiran-pemikiran pribadi saja atau intuisi saja. Itu janganlah seperti itu. Ya. Nah, dari kajian literatur tadi, dari observasi, diskusi, kajian literatur, sampailah kepada gap. Gap itu adalah kesenjangan. Artinya, apakah ada hal-hal tertentu yang menimbulkan persoalan sehingga bagi masyarakat ya mendapatkan persoalan pada mereka diri masing-masing. Kalau ini kita berbicara dari internal ke eksternal. Bisa juga kita bicara di konten internal perusahaan. Apakah selama ini pihak perusahaan sudah menjalankan SOP-nya, standar yang berlaku, proses-proses bisnis yang sudah ditetapkan. Nah, itu ada gap, kesenjangan. Nah, gap ini tentu harus kalian kaitkan dengan kajian literatur juga. Dan harus melakukan feedback dengan diskusi yang pernah dilakukan. Bisa saja kalian pada saat temukan gap mungkin tidak begitu yakin, tidak begitu jelas. Boleh diskusi kembali dengan orang-orang yang kalian mungkin pilih atau tetapkan bisa memberikan informasi memperkuat skripsi kalian atau online dari skripsi kalian. Itu perlu dilakukan seperti itu. Lakukan iterasi beberapa kali. Tujuannya adalah memperkuat ya latar belakang kalian. Ya. Nah, dari hasil kesenjangan tadi muncullah suatu model kebaruan. Novelty saya katakan. Kebaruan itu penting. Kebaruan bisa dalam arti mungkin dari sisi pendekatan atau metode yang berbeda dari sebelumnya. Kebaruan juga bisa berbeda dari sisi kontekstual fitur-fitur dari sebuah aplikasi ya yang sebelumnya nggak pernah atau belum pernah dihasilkan atau dibuat. Tapi Anda mau menambahkan fitur-fitur tersebut seperti itu boleh. Itu namanya kebaruan novelty-nya. Nah, dari gap ke novelty, boleh juga diskusi lagi. Apakah itu suatu kebaruan dengan pihak perusahaan? Tanyakan. Oh iya, betul. Kami belum pernah selama ini berpikir seperti itu. Nah, ini kan sebuah peluang buat Anda, buat kalian semua. Untuk bisa menekankan pada topik outline kalian, novelty tersebut. Untuk skripsi satu udah cukup sebenarnya. Ya, yang penting kalian mampu memahami kebaruan itu terkait dengan pelajaran kuliah yang sudah Anda tempuh selama ini. Jangan cari kebaruan, tapi ternyata tidak sesuai, tidak relevan dengan bidang mata kuliah yang Anda pelajari selama ini. Nah, itu juga menimbulkan permasalahan. Maka kalau kita lihat, ada 3 lingkaran yang selalu akan terjadi incremental, iterasi di situ. Ada diskusi, ada gap, ada novelty. Ini akan berulang-ulang untuk mempertajam kondisi persoalan yang kalian mau angkat sebagai outline skripsi. Dan skripsi nanti tentunya. Kemudian, nah, bagaimana dengan ujungnya kalau kalian lihat? Ada tanda panah yang melengkung. Itu maksudnya adalah bahwa kita harus setelah kita diskusi, kita coba telusuri kembali, berpikir kembali, dari observasi awal yang kalian lakukan, terhubung nggak? Ada integrasi nggak dengan novelty yang kalian mau
hasilkan dari suatu kebaruan yang dari sistem lama belum ada. Ada sebuah peluang karena kalian menemukan ada keluhan-keluhan masyarakat. Nah, coba dipikirkan kembali. Nah, ini satu framework yang kalian harus pakai dalam skripsi apapun, ya topik apapun. Artinya kajian literatur ini atau framework ini tidak hanya bisa dipakai untuk anak sistem informasi, anak teknik informatika juga bisa pakai, anak bidang materi jurusan lain juga bisa. Inilah yang memperkuat bagaimana kalian bisa menentukan posisi kalian yang lebih tepat dalam penulisan topik skripsi dengan kemampuan kalian menyelesaikan topik skripsi tersebut. Sampai dalam arti contoh masakan tadi, bisa menyajikan masakan yang lezat, enak, dan sesuai. Ya, sebab ingat, kita contoh mungkin berbeda, ada yang namanya makanan ya, ada yang sarapan pagi, makan siang, makan malam ya. Nah, tentu kan kadang-kadang menunya beda-beda ya, menunya beda-beda. Padahal satu rumah, satu keluarga, menunya dibuat beda-beda. Tapi ada kadang-kadang juga sarapan pagi belum selesai, masih ada pakai makan siang. Ada juga, karena mungkin siang ada keperluan tertentu, tidak punya waktu untuk memasak kembali. Nah, itu juga bisa, artinya meneruskan dari sarapan pagi menunya ke makan siang. Nah, itu bisa juga, artinya dari melanjutkan penelitian sebelumnya ke penelitian yang Anda lakukan. Melanjutkan. Artinya penelitian sebelumnya ada, misalnya ditemukan sesuatu fitur yang belum ada, yang belum pernah dibuat oleh teman-teman Anda, kalian lanjutkan. Itu boleh. Nah, inilah yang pokok persoalan yang kita jumpai dalam skripsi, dalam sidang online selama ini. Saya mengharapkan kalau ini kalian bisa memahami dengan baik framework ini, kalian saya yakin bisa lulus ujian outline, bahkan selesai menyelesaikan skripsi kalian tepat waktu. Nah, dari framework ini kita coba beralih berikut. Ada satu research background framework. Saya katakan research background framework. Ini saya buat sendiri dan ini belum pernah ada di dunia ini model framework ini, ya. Jadi framework ini saya membuatnya berdasarkan pengalaman selama ini bertahun-tahun yang saya lihat kelemahan-kelemahan setiap mahasiswa, ya. Kalau yang framework pertama tadi adalah tentang bagaimana memulai, kalau framework ini adalah bagaimana mengerjakannya. Bagaimana mengerjakannya. Nah, jadi caranya sekarang. Ya, perhatikan baik-baik. Ada 3 fase dalam sebuah latar belakang, tidak lebih. Ingat baik-baik, ada 3 fase. Bagi yang sudah pernah ketemu saya jelaskan pasti masih ingat. Ada 3 fase. Ada 3 fase. Kita coba lihat. Saya membuat warna kuning di fase pertama. Itu ada artinya. Artinya kita harus hati-hati. Seperti lampu merah kan, siap-siap gitu. Fase pertama. Fase pertama itu bukan paragraf pertama. Fase pertama itu bisa lebih dari 1 paragraf, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, fase pertama itu adalah fenomena penelitian, yang tadi paling awal saya sampaikan. Kalian cari ya persoalan-persoalan yang terdapat di sekeliling Anda, atau kalian temukan dari informasi orang lain. Anda dapatkan dari teman Anda, dari keluarga Anda, dari rekan-rekan sahabat Anda. Itu sebuah fenomena. Nah, kalian buat dulu fenomenanya. Kemudian konten adalah sesuai dengan topik daripada skripsi kalian. Ya, harus sesuai. Jangan sampai fenomenanya berbeda, kontennya berbeda. Nah, dalam merumuskan konten kalian agar lebih baik, perlu ada keterhubungan, ada relasi, ada hubungan antara fenomena penelitian dengan kajian literaturnya. Tadi saya katakan, jangan sampai membuat sebuah konten, sebuah topik, tapi ternyata literaturnya atau ilmu keilmuannya itu ternyata kurang mendukung atau berbeda. Itu juga bisa menimbulkan persoalan baru. Ya kan? Nah, setelah kalian mampu mengulas di fase pertama ini, kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu warna biru, saya katakan fase kedua. Artinya dalam kondisi tenang. Kalau air biru kan tenang gitu ya, biru kan fresh ya, mengabarkan gitu. Sudah memahami fenomena, konten yang kamu tulis, literatur pun sudah ada. Nah, kita kaitkan dengan masalah penelitian atau persoalan-persoalan yang muncul. Apa yang harus dikaitkan? Yang harus dikaitkan adalah kontennya. Ya, kontennya dikaitkan dengan masalah penelitian. Ya kan? Kalau tanda panah yang samping berikutnya, samping kiri saya atau samping ya, itu tanda panah yang melengkung. Itu artinya harus kalimatnya harus ada relasinya dari sisi kalimat. Harus ada kalimat penghubung, biasa saya katakan, kalimat penghubung. Ya. Kalau tidak ada, nanti orang bahasanya tidak sistematis. Kembali lagi 5 kriteria pertama. Sistematis, rutin, ada kan kalian masih ingat ya,
kemudian ada yang namanya logis, ada yang namanya objektif, ya. Nah, itu perlu diperhatikan poin-poin tadi. Nah, pada saat kalian mengaitkan dan sesuai dengan konten dari dalam urusan masalah penelitian, perlu didukung penelitian sebelumnya. Selama ini kan penelitian sebelumnya dari contoh lama kan dilakukan di akhir-akhir. Di akhir-akhir nih, latar belakang nih, di akhir-akhir. Sekarang sudah berubah. Ya, dia melakukan penelitian sebelumnya harus dikaitkan dengan pada saat kalian menjabarkan persoalan yang dihadapi. Jadi ada dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, itu tolong diperhatikan. Ya. Waktu mengaitkannya, jangan tulis judul penelitian orang lain. Langsung tuliskan apa hasil dari penelitian tersebut. Tidak perlu tuliskan tujuannya. Saya masih nemukan loh, ada yang tuliskan tujuan penelitian sebelumnya, judulnya lagi. Itu terlalu banyak penjelasan uraiannya, itu tidak penting. Yang penting apa? Penelitian sebelumnya itu, pertama relevan dan apa hasilnya. Bisa mendukung penelitian kalian. Nah, itu yang paling penting saya katakan. Ya. Jadi harus ada support dengan penelitian sebelumnya. Terkait dengan topik kalian. Makanya tadi tanda panahnya ada konten ke masalah penelitian. Kalau tanda panah yang sebelahnya lagi adalah tentang bagaimana membangun kalimat yang relevan dan terintegrasi. Jadi ada relasinya, ada keterhubungannya. Jadi sistematis kalau orang bacanya tidak akan bingung. Kemudian yang fase ketiga, itu tanda merah, berarti siap-siap nih, ini paling bahaya nih. Ya, kalau tidak mampu ini ya pasti kacau juga outline-nya gitu loh. Saya buat angka gambar merah di fase ketiga. Nah, fase ketiga ini apa? Kalian harus bisa mengaitkan konten dengan solusi. Nah, di slide sebelumnya tadi kan ada sebut di poin terakhir ya, solusinya apa? Harus dikaitkan. Jadi kalimat itu harus dibuat terkait satu sama lain. Inilah yang saya katakan selalu, tidak bisa kalian copy paste orang lain. Ya, gaya kalimat, gaya menyabarkan, memaparkan, itu pakailah kalimat kalian sendiri. Tapi tentu kalian harus kaitkan dengan konten dan solusinya. Nah, garis tanda penghubung yang merah, yang lengkung tadi, itu juga artinya relevansi kalimatnya. Harus menyambung kalimat ke bawahnya. Jangan terputus. Ya. Nah, pada saat kalian berbicara kaitkan konten dan solusi, perlu juga disupport dengan penelitian sebelumnya. Dalam kurung ada solusinya. Ya, nanti saya kasih contoh seperti apa menerapkan framework ini. Ya. Nah, begini. Nanti habis dari slide ini, saya akan tampilkan satu slide, contoh koreksi saya terhadap outline salah satu mahasiswa. Nanti kalian akan lebih paham. Tapi paham dulu framework ini. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Ya, selalu kaitkan. Ya, jangan lagi duplikasi dengan contoh-contoh yang lama. Ya, ubah model frameworknya seperti ini. Ingat, penelitian sebelumnya ada dua model ya. Satu penelitian sebelumnya untuk support masalah penelitian, satunya penelitian sebelumnya adalah solusinya. Artinya orang pernah menulis penelitian terdahulu dan dia gunakan itu sebagai solusi dan kalian pakai. Tentu dalam kalimat mengapa pakai metode tersebut itu perlu dijabarkan. Ya, nah ini satu framework yang saya pikir kalau kalian ikuti dengan baik, ya pasti akan beres atau bisa diterima online skripsinya ataupun skripsinya nanti secara keseluruhan. Nah, sebelum saya masuk ke tahap bagaimana menjabarkan framework ini sesungguhnya, ya kan? Dari framework ini, saya ingin kalian mungkin ada yang bertanya dulu. Mungkin Andi, silakan, Pak Andi. Baik, Pak. Nanti saya akan seperti apa. Mungkin ada yang mau diskusi dulu sementara. Oke, Ini silakan. Oke, baik Pak. Oke, jadi untuk adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian mau bertanya ya, jadi sekarang saya enable untuk chat room-nya. Jadi silakan kalian ketikkan di grup chat, ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Sandi langsung. Oke, silakan adik-adik coba ada pertanyaan silakan diketikkan di grup chat. Oke, di sini saya ketikkan. Kalau tidak ada, nanti bisa langsung saya berikan contoh. Kelihatannya semua paham ya?
Harusnya kalau sudah paham berarti outline-nya sudah harus bagus nih. Ini antara paham atau bingung mau bertanya nih Pak, kayaknya Oh, Pak. gitu. Nah, Iya jadi Pak. gini saya sampaikan juga. Nanti kan teman-teman kamu ada yang sedang outline nih, bagi yang belum. Boleh nonton, minta link ini dengan jurusan masing-masing. Jadi kan kita sidangnya online ya. Jadi kalian juga boleh nonton temanmu yang sidang secara online. Ya, bisa minta ke jurusan linknya. Karena kemarin ada yang nanya ke saya, apakah boleh kami nonton sidang juga? Boleh. Tidak perlu kampus, online saja gitu. Kan sekarang kan harus kerja dari rumah ya. Bima, gimana Bima? Saya lihat ada Bima Agung nih. Bima? Yang kemarin sidang nih. Iya, Pak. Nah, gimana Bima? Kan saya ada sambil salah satu contoh punya kamu nih. Gimana? Ada pertanyaan? Ini yang sidang barusan kemarin nih. Yang ngambil web qual. Nah, harus pastikan itu internal atau eksternal. Jadi harus ikuti poin-poin yang saya jabarkan dari slide itu. Coba ditanya ulang. Kendalanya sebenarnya ada di mana sih? Gitu loh. Nah, supaya kalian yang belum sidang lain dengar tuh, ketua BEM kalian Bima tuh. Nah, masih pusing dia sidang kemarin. Nggak apa-apa, kita belajar. Kita tidak usah malu. Kita belajar untuk lebih baik. Atau masih stres kan? Masih, Pak. Nah, mana Gilang juga nih? Gilang tidak muncul ya? Saya lihat ada namanya ya? Ada ya? Gak ada namanya ya? Iya, nggak ada, Pak. Gak ada, lagi tidur kali itu. Atau lagi stres? Hah? Ya, oke, yang mau tanya silakan ya. Saya udah buka Jangan grup malu, chatnya. kan kita online, kan nampak muka kalian nih. Jangan malu-malu. Ini saya lihat nama-nama yang hadir. Ayo, Ahmad Rahadi, mungkin ada pertanyaan? Ahmad Radi ikutkah? Ada, Pak. Nah, nanti topik outline dia yang saya pakai jadi kasus nih, Ahmad Ramadi nih. Nanti dia lihat punya dia lah nanti nih. Nah, Nah, sebentar lagi saya tayangkan nih. oke, Yang mau agak bertanya, kacau ayo. balau itu. Ya, Radi ya. Aduh. Ahmad Rahadi sampai Bima fotonya. Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Oke, Pak. Kayaknya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, kita lanjut. Saya share dulu sebentar topik saya berikut ya. Tentang contoh. Nampak Andi mereka? Ya, sudah kelihatan, Pak. Nah, ini punya siapa nih? Ini punya Ahmad Rahadi kalau nggak salah nih ya. Betul Ahmad Rahadi? Nggak pernah dijawab ya? Oke, jadi gini ya. Jadi saya mau jelaskan contoh ini dari framework yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ambil salah satu outline teman kalian. Ini kalau tidak salah Ahmad Rahadi. Coba kita lihat judulnya saja ya. Judulnya saja. Nanti kita lihat di bawahnya seperti apa. Ini penting nih. Supaya nanti kalau kalian susun tidak terjadi seperti ini lagi. Judulnya adalah perancangan enterprise architecture pada puskesmas kadal menggunakan TOGAF ADM. Nah, coba lihat komentar saya di situ. Cara menuliskan judul salah. Nah, kenapa salah gitu loh. Kita lihat di bawahnya. Ya kan? Di mana enterprise architecture berbentuk bahasa Inggris sehingga harus ditulis dengan huruf miring. Nah, itu salah satu sudah salah tuh. Karena menggunakan bahasa Inggris ya, kecuali kalau kamu menuliskan arsitektur perusahaan. Nah, anehnya di dalam outline kamu latar belakang ini ada enterprise architecture, ada arsitektur perusahaan. Terdapat di dalam outline kamu ini nih. Nah, kemudian berikutnya lagi lokasi penelitian juga salah. Seharusnya diletakkan setelah posisi TOGAF ADM. Jadi maksudnya adalah bahwa judul yang tepat kalau nyusun judul seperti ini, perancangan enterprise architecture
dengan TOGAF ADM atau menggunakan TOGAF ADM pada puskesmas Skadal. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Ingat baik-baik. Ya, kalau yang sudah nulis atau yang masih belum mengajukan outline ya, jangan sampai salah. Menurut hemat saya, kalau kalian mau pakai enterprise architecture, maka pakailah semua di dalam kalimat itu, kata itu di dalam skripsi kalian atau outline kalian. Tentunya harus ditulis huruf miring karena dia enterprise architecture. Kalau tidak mau tulis huruf miring, pakai saja arsitektur perusahaan gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi seharusnya perancangan enterprise architecture menggunakan TOGAF ADM pada puskesmas Skadal. Sudah saya tuliskan kebetulannya. Kesalahan berikutnya apa? Nah, kesalahan berikutnya itu. Judul menggunakan enterprise architecture, tapi dalam setiap kalimat menggunakan kata arsitektur enterprise. Aneh lagi itu kan. Harusnya arsitektur perusahaan, dia pakai arsitektur enterprise. Entah mana yang ditulis. Ya kan? Ini adalah bentuk kesalahan fatal. Nah, huruf besar tuh. Seharusnya bersifat konsisten. Ingat ya, Ahmad Rahadi dan semua yang lain. Ya, nah kita lihat berikut. Tadi judul ya. Nah, coba lihat kalimat Hadi yang pertama, Rahmat Rahadi yang pertama. Saat ini perkembangan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sangat mendasar dan sekaligus merupakan persyaratan utama bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Diambil dari paper saya di situ. Oke, mungkin yang pikirnya aman, jadi pikir paper saya dulu ya, pertama kali ya. Kita lihat dulu, titik kan, teknologi informasi dalam kurung TI, ingat baik-baik, dalam kurung TI adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Wah, ini kalimatnya, mana induk kalimat, mana anak kalimat. Bingung bacanya nih. Nah, coba lihat komentar saya. Kalimat ini sudah tidak jelas. Wah, tidaknya ada 2 kali nih. Ya, induk dan anak kalimatnya. Mana anak kalimat, mana induk kalimat. Ya kan? Itu yang pertama tuh. Terdapat 2 makna yang berbeda dalam satu kalimat sebelum tanda titik. Nah, ini coba lihat koma semua kan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Itu sudah salah mode begitu. Ya kan? Citasi Gofar 2011 ya juga tidak jelas. Dari batasan kalimat yang mana? Apakah semuanya setelah yang tadi titik pertama atau yang mana tidak jelas? Atau kamu mengambil beberapa potongan kalimat dari orang lain, paper lain, tapi kamu tulisnya hanya Gofar. Saya tidak tahu. Makanya saya katakan tidak jelas di situ. Kalau demikian juga keliru. Nah, kalau seperti itu, karena tatanan kalimatnya tidak jelas. Mana subjek, predikat, objek, atau ada keterangannya, SPOK-nya. Nah, ini adalah kesalahan pertama dalam menulis kalimat tidak sistematis. Nah, itu yang pertama tuh. Tidak sistematis. Ya, coba lihat lagi berikut. Oke, masih ada ya. Nah, ini masih ada kalimat di bawah saya buat, ya. Nah, dalam paragraf pertama, ini masih paragraf pertama ya, tanda panahnya masih 2 ya. Di sini ya, tanda panahnya ya. Dalam satu paragraf kalimat ini juga keliru, karena tidak ada kalimat sendiri. Nah, coba lihat, dua-duanya kutip, ya kan? Satu dari paper saya, satu dari Gofar. Mana kalimatmu? Nah, itu salah tuh. Dalam satu paragraf kalimat ini juga keliru karena tidak ada kalimat sendiri untuk melengkapi dari 2 citasi hasil penelitian sebelumnya. Jadi harus ada kalimat sendiri. Yang kalian buat, kalian kaitkan. Nah, kaitkan dalam hal apa? Dengan topik skripsimu, topikmu, perancangan EA tadi, gitu. Ya, itu harus dikaitkan. Nggak boleh hanya seperti begini. Berikut kita lihat, paragraf kedua. Pengembangan teknologi informasi, ini aneh. Tadi sudah disingkat kan ini. Ini sudah disingkat, TI. Nah, ada kan? Harusnya di sini tulis pengembangan TI. Nah, jangan tulis lagi teknologi informasi. Ya. Tuh, kata teknologi informasi harusnya cukup diketik TI saja, karena kalimat sebelumnya sudah dituliskan singkatannya. Ya, itu yang salah yang berikutnya tuh. Kemudian kita lihat lagi.
Dalam paragraf kedua ini, cukup panjang nih. Kita lihat, yang saya garis bawahi. Salah satu strategi untuk pengembangan TI, ini juga harus TI cukup, nggak perlu teknologi informasi lagi ya, yaitu memanfaatkan dan meningkatkan dukungan sistem informasi bagi organisasi. Titik. Coba kita lihat komentar saya. Kalimat yang warna abu-abu, saya bagian warna mungkin tidak jelas di sini, dan di garis bawahi, Anda kamu lihat kalimat yang garis bawahi, ya, harus ada sitasi dari penelitian sebelumnya. Kenapa? Coba kita lihat. Salah satu strategi untuk pengembangan TI yaitu memanfaatkan dan meningkatkan dukungan sistem informasi bagi organisasi. Ini kan kalimat justifikasi orang yang mengatakan bahwa strategi pengembangan IT itu dapat memberikan manfaat dan meningkatkan dukungan SI, sistem informasi bagi organisasi. Ini ngomong siapa? Nah, mungkin kamu bisa ngomong seperti kalimat itu karena belum kualifikasinya ngomong sebuah definisi yang seperti begini, statement yang seperti ini. Karena kalimatnya justifikasi. Maka coba lihat, harus ada sitasi dari peneliti sebelumnya karena merupakan konten yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalian nanti buat kalimat, coba perhatikan. Dari penjelasan saya sebelumnya, jangan banyak gunakan asumsi atau premis. Di sini kondisinya. Ya kan? Kalau ini dibaca orang kan dia berpikir ini dari mana? Dari kamu kah? Siapa percaya gitu loh. Ya kan? Nah ya, coba kita lihat lagi berikut. Keselarasan dalam penerapan sistem informasi dan kebutuhan organisasi juga harus memperhatikan faktor integrasi di dalam pengembangannya dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Nah, coba kita lihat. Kalimat juga warna abu-abu membutuhkan sitasi dari penelitian sebelumnya karena merupakan kalimat justifikasi dan memiliki makna yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tidak boleh kalian ungkapkan sendiri. Jadi inilah tulisan scientific paper atau scientific skripsi. Ini perlu ada satu kejelasan keilmuan yang kamu gunakan atau di sini Amara digunakan dalam menulis latar belakangnya. Nah, kemudian kita lihat. Ini kalimat bawah nih. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan bla 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 dengan arsitektur enterprise. Itu kan. Coba ada konsisten yang tidak konsisten terjadi antara arsitektur perusahaan, arsitektur enterprise architecture. Nah, jadi kamu lihat tidak ada keselarasan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Artinya tadi kalau dari poin pertama berarti sudah tidak sistematis. Nah, kan? Kita lihat lagi berikut. Nah, ini warnanya nampak nih kayak. Tiba-tiba, coba kalian lihat. Kalimat ini untuk menghilangkan kesenjangan dikutip dari Tianingsi, tiba-tiba muncul Puskesmas Kado. Mana hubungan kalimatnya? Itu tadi saya bilang. Tidak ada relevansi antara kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya. Coba dia keterangan. Kalimat diawali Puskesmas tidak relevan dengan kalimat sebelumnya. Seharusnya kalimat ini memiliki hubungan dan kaitannya dengan kalimat dari paragraf sebelumnya. Berarti harus buat kaitan kalimat, ya, paragraf untuk menyambungkan kalimat Puskesmas ini. Nah, ini juga tidak ada. Coba lihat lagi berikut. Yang warna hijau nih, nampak nih. Kata dengan, nah ini dengan nih. Tidak boleh diawali sebagai kawal kalimat, karena dia merupakan kata penghubung. Dengar baik-baik ya, semuanya. Ya. Ditulis oleh Ahmad Rahadi, bertambahnya jumlah kunjungan pasien per tahunnya, maka informasi layanan kepada pasien juga beragam. Tidak boleh diawali dengan kata dengan. Ini saya kasih contoh, walaupun sangat sederhana, tapi tidak boleh ada kata penghubung di depan. Lalu berikutnya lagi. Kalimat yang warna pink ini. Ya, setiap poli melakukan rekam medik file masing-masing, titik. Ini koma ya. Sehingga data rekam medik pasien tersebar ke masing-masing poli. Coba kita lihat komentarnya. Kali ini sama sekali tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Pada satu paragraf loh. Dan kalimat berikutnya. Kalimat warna hijau dengan kalimat pink. Nah, saya buat. Coba lihat. Kalimat warna hijau ini dengan kalimat pink ini tidak ada hubungan. Ya kan? Kamu ada kalimat tengah-tengah di sini. Hal tersebut diperlukan oleh kepala puskesmas dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Tidak jelas memang. Tiba-tiba setiap poli ya melakukan rekam medik. Aneh. Warna pink ini tidak nyambung ke kalimat ini, Warna hijau ini tidak masuk ke kalimat ini.
Nah, coba perhatikan ya, susunan kalimatnya. Ini sudah saya katakan tidak konsisten. Baru konsisten saja, tidak sistematis sudah. Apalagi bicara tentang logis, rutin, dan sebagainya. Mungkin objektif ada, karena ini adalah ada objek di Puskesmas Kadal. Ya, nah coba kita lihat. Ya, tidak ada relevansinya. Tiba-tiba di bawah kalimat, coba lihat lagi. Nih, AE, Artificial Enterprise, adalah sebuah logis. Ini kan definisi. Ya kan? Coba lihat. Di komen 10. Kalimat ini warna kuning. Ini saya berikan warna kuning, tidak nampak nih. Tidak boleh ada di latar belakang karena merupakan kalimat teori. Nah, ini nih yang saya garis bawahi lagi ya. Nah, ini kan kalimat teori nih. Ini tidak boleh. Teori kan di bab 2. Ya. Sekarang komen yang ke-11. Kalimat yang diawali dengan kata Artificial Enterprise warna hijau. Warna hijau nih. Ini kebetulan mungkin warnanya tidak nampak, ini warna hijau. Ya. Tidak ada kaitannya dengan akhir dari kalimat paragraf sebelumnya warna pink. Nah, ini coba lihat. Jadi warna pink ini, kalau kamu bicara poli, tidak ada nyangkut paut tiba-tiba bicara definisi. Nah, itu sudah salah kalimatnya. Orang sudah bingung bacanya. Ya kan? Nah, coba perhatikan ya. Nah, ini lagi nih, ada kalimat yang agak sulit dibaca nih. Ya. Jadi intinya tidak ada relevansi antar kalimat. Berarti framework yang saya sampaikan tadi belum kamu gunakan. Kalimat ini maksud saya, yang komen 12. Latar merah dengan huruf putih. Nah, ini nih, yang tidak nampak ini nih. Nah, ini kan latarnya merah warna putih. Ya. Coba kita lihat. Sama dengan kalimat berikutnya, warna merah latar huruf putih, juga terdapat duplikasi kalimat. Hal ini tidak diperbolehkan dan harus dihilangkan salah satunya. Ini nih. Kalimat ini ya. Kalimat ini nampak nggak highlight nih? Nah, mungkin agak susah ya dilihat ya. Artificial Enterprise dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan antara teknologi dan sistem informasi dengan pelayanan. Betul ya, pelayanan ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat ini ya sama dengan kalimat yang mana? Kalau si Radi, kalau kalian tahu, kalimat ini ya sama dengan kalimat yang mana? Ini kalimat komentar kedua. Ini ada kalimat di bawah nih. Manfaat EA atau di situ tulis Artificial Enterprise itu sama dengan kalimat ini. Ya. Jadi duplikasi kalimat tidak boleh. Ya. Ingat baik-baik, ya. Itu udah salah. Kemudian sama dengan kalimat sebelumnya. Ini saya kasih contoh lagi nih. Ini sama nih. Jadi antara yang warna agak sulit dibaca ini, warna latar merah huruf putih ini dengan ini adalah sama kalimatnya. Itu harus hilangkan salah satunya itu. Kemudian komen berikut. Kalimat dengan latar biru tua, ini kayaknya biru tua nih ya. Ya. Dan huruf putih juga tidak relevan dengan kalimat sebelumnya. Dan anehnya lagi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari permasalahan yang ada. Maksud dari kalimat ini sama sekali tidak jelas dan rancu. Nah ini kalimat yang saya garis bawah ini. Nah, ya, jadi tidak ada konsistennya, tidak ada sama sekali. Kalimat ini tiba-tiba muncul dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalimat sebelumnya, apalagi dalam satu paragraf. Kesalahan yang fatal. Dalam satu paragraf ini kan satu paragraf nih. Kamu bikin nih, coba lihat panjang paragrafnya nih. Tapi sudah terjadi duplikasi di dalam. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pada penelitian ini, tiba-tiba tuh, kalimat ini aneh. Sudah tahu dari judul menggunakan TOGAF ADM, tapi bunyi kalimat yang digunakan. Coba lihat. Pada penelitian ini, framework yang dapat digunakan. Yang dapat digunakan, kamu kan sudah menggunakan TOGAF. Ya kan? Dalam unsur perencanaan. Nah, ini anehnya di sini. Depannya perancangan, ini perencanaan. Sudah beda nih, perencanaan atau perancangan. Ingat, harus konsisten. Sudah jelas judulnya tertulis perancangan. Ya. Kemudian lagi, kali ini harus ada citasi dari penelitian sebelumnya. Sama, ini, kalimat ini nih. Ya, ini kan bukan pendapat Rahadi sendiri. Ini pendapat orang lain. Berarti harus cari buku TOGAF nih. Ini nggak bisa paper orang nih, kalau ini. Ya, harus citasi. Berikutnya lagi,
komen ke-19. Kalimat ini benar atau salah? Benar atau salah nih penerapan ini nih. Jadi kalimat ini nih. Saya highlight dulu, coba mungkin bisa lebih lihat. Nih. ADM mendefinisikan kebutuhan bisnis dan merancang model arsitektur yang lebih spesifik. Siapa yang bilang satu? Ya kan? Coba lihat ya, apa komentar saya di sini. Kalimat ini benar atau salah? Apa benar ADM menyatakan demikian? Ingat, jangan sembarangan tulis kalau tidak ada kepastian. Kalau memang demikian juga, harus ada sitasi dari kajian literaturnya. Awalnya, lengkapnya adalah togaf ADM. Ini hanya ADM. ADM ini apa? Gitu loh. Ya. Ini togaf ADM. Beda. Kalau mau tulis ya togaf ADM gitu loh. Ya. Ini banyak yang juga salah ketik. Ya. Ini ada tertulis nih. Penerapan ADM atau togaf ADM. Nah, pilih salah satu ya. Yang jelas yang salah, kalau ini salah, harusnya togaf ADM. Selain itu, ini arsitektur perusahaan. Nah, saya tanya lagi, karena muncul arsitektur perusahaan. Tidak konsisten dengan judul nih. Atau arsitektur enterprise. Sekali lagi, ingat harus konsisten. Terakhir, 21, kalimat ini muncul dengan makna yang tidak jelas lagi. Tiba-tiba ada kalimat tujuan perancangan. Nah, ini. Nih kalimatnya nih. Ambil dari Pak Gat nih. Tiba-tiba ada kalimat tujuan perancangan, kesalahan yang sangat fatal karena sangat tidak sistematis dan tidak konsisten. Ya. Nah, inilah yang saya gambarkan sekilas dari contoh outline-nya Ahmad Rahadi yang saya bahas masih sebatas latar belakang. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian menjadi lebih paham. Ya. Jadi secara kesimpulan yang bisa saya katakan dalam topik ini, ya topik daripada penyusun latar belakang ini, sebentar saya ambil share-nya dulu ya. Tadi kan sudah lihat ya, sekarang saya ambil yang PPT tadi. Nah, jadi ingat, kerjakan sesuai framework ini. Kalau kalian lihat tadi yang punya si Rahadi, ya, masalahnya tidak ada sama sekali. Nah, coba saya kembali lagi share-nya. Punya Rahadi nih. Saya share ulang lagi. Nah, tadi kita bicara mana masalahnya? Apa kalian temukan kalimat masalahnya? Kendalanya? Hambatannya? Tidak ada. Aneh kan? Jadi tidak ada persoalannya dalam topik ini. Mau buat EA, mau rancang EA, tapi kenapa? Hanya gara-gara memberikan layanan informasi yang baik. Yang baik itu seperti apa? Apa selama ini bermasalah? Masalahnya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Ini tidak ada sama sekali. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ikutilah contoh daripada framework ini. Saya share lagi framework ini. Ya. Ikuti fase-fase ini. Ya, konten masalahnya. Ya, dan harus dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ya kan? Penelitian sebelumnya adalah hasil dari paper orang lain, bukan kajian teori dari paper orang lain. Kalau Rahadi tadi hanya kajian teori atau pemaparan orang lain, tapi bukan hasil penelitian orang. Nah, itu sudah salah itu. Ya. Nah, jadi ingat, susun kalimat harus seperti ini. Sistematis, rutin, kritis, objektif, logis. Ini saya ulangi sedikit, beberapa slide penting. Nah, bagi yang belum atau mau sidang online, tolong lihat ini. Bagaimana memulai? Perhatikan. Nanti outline-nya harus ada dukungan seperti ini. Fase-fasenya jangan sampai nggak ada lagi. Ya, seperti ini fase 2-3 fase. Ini boleh beberapa paragraf, ini boleh beberapa paragraf. Silakan. Yang penting ikuti framework ini. Ya, ikuti framework ini. Bagaimana kita mencari dan membuat pertanyaan penelitian dari sini? Apa yang akan dilakukan? Dan mengapa perlu dilakukan? Secara detail ada di sini. Inilah jawaban-jawaban yang kalian bisa bangun untuk latar belakang kalian dengan pertanyaan seperti ini. Tentunya disesuaikan dengan lokasi objek penelitian masing-masing. Ya. Nah, ingat sekali lagi, dua model ini slide bagaimana memulai, dan slide ini penting kalian pahami. Jadikanlah hasil seminar virtual kali ini untuk konsumsi Anda, sarapan pagi kalian masing-masing, dua framework ini, ya, contoh sudah ada,
nanti kalau kalian butuh contoh saya koreksi punya Ahmad Rahadi, ya nanti bisa di-sharekan. Nanti Pak Handi yang akan sharekan. Saya akan kirim ke Pak Handi nanti. Ya, kalian boleh minta dengan Pak Handi, nanti Pak Handi yang sharekan. Ya kan, PowerPoint ini juga boleh kalian share, saya akan kasihkan. Ya, kalian boleh sebagai pemahaman kembali, ya kan? Nah, itu saja Pak Handi. Ya, baik Pak Sandi. Jadi ada statement dari Ahmad Rahadi nih Pak. Katanya dia bilang yang Pak Sandi jelaskan itu bukan punya Ahmad Rahadi, tapi Oh iya Kak, punya punya siapa tuh? Mawahda. Oh ada Kak. Iya. Oh iya, karena dia kirim pakai Ahmad Rahadi, pakai filenya. Oh iya, oke. Nah, makanya kamu jangan rubah-rubah nama filenya. Ya. Oke, mungkin adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan? Ya, kita buka sesi pertanyaan lagi. Silakan. Mungkin ada yang bab satunya kemarin udah kena coret-coret nih. Ya sekalian lah sekarang. Kalian mau bertanya silakan. Nanti untuk materinya saya kirim ke Pak Andi ya setelah kita live meeting ini. Oke. Kalian iya, boleh Pak. minta. Ada satu pertanyaan dari Khairi Ramadan, Pak. Dia Uh-huh. menanyakan, Pak, untuk penelitian terdahulunya minimal berapa tahun dari tahun sekarang, Pak? Nah, gini. Secara kontekstual dan harapan dan kondisi sekarang ini, ya banyak paper mengatakan bahwa kita tidak lebih dari 5 tahun. Oke, Itu ya. tidak lebih dari Tapi 5 bukan tahun. berarti boleh nggak saya ambil yang lebih dari 5 tahun? Boleh kalau itu penting buat kalian. Penting. Oke. Misalnya Itu, tadi Ahmad Ramadan ambil punya saya 2013 kan sudah lewat 5 tahun ya. ya betul, Pak. Nah, itu boleh karena memang saya harapkan seluruh mahasiswa mengambil penelitian terdahulu itu dari yang ada dipublikasikan di web publikasi dulu. Oke, baik, Pak. Kalau ambil tempat lain, usahakan jangan lebih dari 5 tahun. Oh, baik, Pak. Oke. Ya, Oke, kayak Ramadan udah dengar jawabannya. Ya, jadi Pak Sandi bilang oke, boleh pakai selama itu memang ada pentingnya untuk kalian gitu loh. Ya, dan kalau memang dari web publikasi STIMIC ya itu tidak masalah. Kalau misalnya lewat dari 5 tahun, betul ya Pak Sandi ya? Ya. Ya, oke. Nah, itu boleh kalian pakai. Tapi kalau Boleh misalnya juga dari di jurnal institusi siswa luar, Unika. Jurnal ya, siswa Unika. ya betul Pak. Oke. Nah, ada lagi untuk kayak Ramadan jelas? Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Jadi kalau bagi yang mau PPT-nya dan contoh koreksiannya, boleh share ke Pak Andi ya. Nanti setelah live meeting ini saya kirimkan. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya nanti kalian perlu file PPT ini bisa ambil sama saya ya. Nah, mungkin dari biasanya saya tahu ini ada beberapa mahasiswi kita, Pak, yang aktif bertanya. Ya, cuman saya nggak tahu ini kayaknya dia belum ada ngajukan pertanyaan sama Sepertinya sekali. banyak belum gosok gigi ya? Baru Ya, bangun. kayaknya sih, Pak. Ini Trisnawati nih. Oh iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Reza Irwan. Dia menanyakan jurnal yang untuk dipakai untuk bab 1 maksimal berapa jurnal Pak yang dari web publikasi STIMIC? Oh ya, maksimal itu sebenarnya relatif, paling tidak minimal 3 lah. Oke, minimal 3 berarti Reza Irwan ya. Kalau misalnya kalian memang perlu pakainya 10 dimasukkan juga nggak masalah gitu loh. Ya, minimalnya 3. Oke, Reza Irwan? Oke, ada lagi yang mau tanya? Gak apa-apa, tanya aja kalau jangan malu dengan teman-teman yang lain. Karena nasibnya sama kan. Mungkin ada yang mau tanya, aja. Dendi, ya. Saya menghargai semua yang ikut pada pagi ini karena banyak yang juga tidak ikut. Ya, ini adalah momen-momen yang jarang saya lakukan. Ya. Ya, jadi ini kesempatan emas nih ya bagi kalian mau nanya secara detail untuk di acara seperti ini. Pak Sandi udah siap untuk menjelaskan kepada kalian ya. Ya, saya harapkan kalian bisa lah gunakan ini semaksimal mungkin. Ya, supaya Nanti dapat ke depannya Pak Andi, kalau misalnya mereka ada ide baru mau minta jelaskan apa, boleh share ke Pak Andi, nanti kita buat seminar lagi. Oh iya, baik Pak. Oke, dengan topik siap. yang kalian merasa butuh. Oh, siap Pak. Oke. Misalnya butuh tentang teori, butuh tentang apa gitu loh. Ya kan? Siap Pak. Nah, nanti kalian boleh share nih ke Pak Andi, jadi nanti Pak Andi bisa buat lagi
mode seperti ini, nanti saya sampaikan lagi. Siap Pak, baik Pak. Nah, Jadi yang jelas untuk ada adik-adik batch sekalian. 2, yang jelas nanti batch 2 itu tentang metode penelitian. Oh baik Pak. Ya ini sekalian saya sampaikan lagi. Nanti ada sesi kedua ya. Jadi ini pertama kan kita udah di latar belakang ya. Nanti sesi kedua itu narasumbernya Pak David ya, itu terkait dengan metodologi penelitian. Oke. Nah mungkin saya harapkan adik-adik sekalian bisa ikut lagi ya, supaya apa? Kalian siap lah ya, siap membuat karya ilmiah yang baik ya, menghadapi outline pun Andi, kalian. Iya Pak. keliru Pak Andi. Maaf. Yang penelitian metode, nanti saya Pak David itu yang peminatan. Oh oke. Berarti masih lanjut Pak Sandi lagi. Oh iya oke. Pemilihan peminatan. Pemilihan peminatan itu baru Pak David Pak ya? Ya. Oh iya baik Pak. Oke. Pak ada pertanyaan dari Ayu Sekarsari. Nah ini mahasiswi favorit saya nih. Pak, kalau citasi jurnal perlu pakai halaman tidak? Contoh, Wasiah 2017.23 dalam kurung gitu Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, ada yang pakai nomor halaman, ada yang tidak. Nah, yang pakai nomor halaman dulu ya. Kalau pakai nomor halaman, berarti kalian copy mentah-mentah kalimat orang di satu paper. Oke. Nah, tuliskan halamannya. Copy mentah-mentah, maksudnya langsung gitu loh. Copy paste ya, nggak ada rubah apa-apa gitu loh citasinya. Nah, itu nggak perlu, itu harus Sandi, ada halaman. Mungkin biar Ayunya lebih jelas, Pak. Mungkin Bapak boleh share screen di Word. Coba Bapak ketikkan atau gimana, Pak? Oke. Saya share di Word dulu ya, sebentar ya. Sebentar, saya pilih Word dulu. Tadi saya kembali ke PPT aja ya, saya tulis di PPT aja. Bentar, saya tulis dulu. Ayu agak lola gitu, Pak ya. Agak bingung ya, Ayu agak bingung. Ya, bagusnya dikasih contoh. Oke, sebentar ya, saya copy dulu. Ini saya nomor halaman. Bentar, saya share. Ini, citasi dengan nomor halaman bila mengutip langsung kalimatnya. Nampak ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Nah, itu. Jadi kalau tidak perlu nomor halaman, kalian baca artikel orang satu paragraf misalnya. Ya, paragraf. Lalu kalian ringkas. Ringkas ya. Meringkas paragraf orang atau paper orang itu tidak perlu tulis nomor halaman. Itu bedanya. Jadi tulis nomor halaman bila kalian kutip langsung kalimatnya tidak dirubah. Gimana Ayu? Ayu gimana? Bisa dimengerti? Oh iya, baik Pak, paham katanya. Oke. Pak, ada lagi? Berikutnya ada pertanyaan dari Dian Alfian, ya. Dia nanya, Pak, kalau skripsinya tidak ada objek perusahaan, apakah framework yang dijelaskan Pak Sandi ada langkah-langkah tambahan, Pak? Atau nggak ada, sama aja? Oh, berarti sama aja. Sama. Oke. Itu bisa dipakai ada objek dan tidak ada objek. Oke, Dian, sudah dimengerti ya bahwa kata Pak Sandi itu sama aja gitu loh, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Khairi Ramadan lagi, Pak. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau terdapat citasi yang ingin kita ambil dari orang tersebut, tetapi orang tersebut ambil dari citasi orang lain juga? Boleh, cantumkan saja. Cantumkan dari paper yang kamu baca. Oke. Oke, jadi kita mensitasi dari paper yang kita baca gitu, Pak ya? Betul satu. Ya? Kemudian titik koma atau koma dan orang yang tulis paper itu, bagian yang dia kutip. Bagian yang dia kutip.
Oh, berarti Jadi ada dua orang jadinya. oh iya Pak, berarti dari paper yang dia sitasi, kemudian paper yang udah disitasi sama dia, terus baru yang mahasiswa, betul Pak ya? Betul, betul, betul. Berarti Jadi kita berarti citasinya ada dua nih. berarti ada Dua dua nama sitasi. berbeda dalam satu paper. Oh iya, oke. Gimana Khairi Ramadan sama Dian? Baik Pak, paham-paham. Oke. Oh, baik, paham ya. Ya, saya dampak bacanya nih. Everyone. Mengerti Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya mungkin Yulia, Marcelina Helda, ya, kemudian Trisnawati. Ada lagi? Kalau tidak ada, boleh kita live dulu. Tidak ada? Nanti kalian boleh tuliskan apa yang ingin kalian butuhkan dalam skripsi. Nanti kita buat seminar online seperti lagi. Yang penting ada kebutuhan kalian, apalagi yang sulit yang dihadapi selama ini. Ya, nanti saya akan mungkin survei ya. Kalian boleh sampaikan ke saya sekiranya kalian perlu pelatihan apa nih terkait dengan skripsi kalian, yang kalian perlukan apa. Nanti kita akan mengadakan lagi workshop seperti Misalnya ada yang tidak ngerti UML. Kita ngajarin UML. ini. Ya. Jelas ya, bisa kok, materi apapun boleh. Misalnya gambar UML tak ngerti nih, mau diajarin UML, boleh. Ya Pak, ada pertanyaan dari Selvia nih Pak. Pak, kalau citasi dari buku, wajib pakai halaman ya Pak? Ya tadi sama, kalau misalnya kalian kutip langsung kalimat di buku itu, tuliskan halamannya. Oh, iya. Okay. Tapi kalau baca satu halaman, baca satu paragraf, kemudian kamu ringkas, itu tidak perlu harus ada nomor halaman. Oh iya. Oke, Selviani, bisa dipahami apa yang Pak Sandi bilang? Oke. Nah, ini sekalian saya sampaikan ya. Jadi kalian akan dapat sertifikat ya. Saya minta kalian isi dengan benar data kalian. Jangan sampai salah email ya. Ini, ntar saya share di grup chat. Jadi silakan kalian isikan. Sertifikat itu bisa dilampirkan pada saat kalian untuk ini, skripsi atau untuk apapun bisa dipakai. Ya, itu ada linknya. Ya, silakan kalian isikan data kalian. Jadi untuk pengisian datanya itu sampai dengan jam 1 siang ini. Ya, lewat dari itu tidak akan dikirimkan lagi. Itu otomatis loh ya, otomatis. Oke, nah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oh, berarti udah paham semua nih ya. Wah, saya udah apa? Nggak sabar nih lihat kalian sidang nih. Yang belum sidang ya. Yang udah sidang saya pengen lihat yang sidang skripsinya lagi nih. Nanti berikutnya batch 2 tentang metode, jangan sampai lupa nggak ikut. Ya, jadi ada batch 2 lagi ya. Mungkin kalian udah lihat, mungkin di Instagram belum di-share ya. Tapi segera setelah kegiatan ini akan kita share lagi. Mungkin di Instagram atau mungkin melalui Kajur ya. Nah, ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Andi, ini ada direkam ya Pak Andi? Ada direkam enggak? Ada Pak, ada saya rekam. Pak. Kalian kalau misalnya bingung nih, mau dengarkan ulang lagi, boleh minta dengan Pak Andi rekamannya. Ya, ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang lagi nge-lag atau gimana tadi terputus-putus, ya boleh nanti minta ya, sama saya. Masuk YouTube ya? Belum Pak. Oh, belum. Siapa tahu biar kan bisa subscribe dan like itu ya. Iya Pak. Kedepannya akan seperti itu Pak. Akan kita buat seperti itu. Bagus. Oke, adik-adik ada yang mau tanya lagi? Kalau memang tidak ada, ya mungkin ada sedikit pesan dari Pak Sandi untuk adik-adik sekalian, Pak. Oke, jadi mudah-mudahan dengan seminar singkat 1 jam, walaupun lebih ini saya lihat ya. Mudah-mudahan bagi yang belum maju outline, segera maju outline. Ya, kemudian bagi yang masih stres outline-nya, segera konsultasi, terutama Bima Agung nih, ya, segera konsultasi, segera selesaikan. Waktu sudah menanti Anda nih bulan September. Ya, ingat baik-baik, pilih topik yang terlalu idealis, realistis, yang penting selesai, yang penting wisuda, ya, dan kerja sendiri, ya. Demikian pesan saya. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sukses selalu.
Sudah, Andi. Oh ya, baik Pak. Nanti diadakan lagi Pak seminarnya Pak. Terima kasih. Oh Oke, ya, nanti pasti. boleh. Mm-mm. Oke, jadi kalian udah dengar pesan dari Pak Sandi ya kepada kalian. Ya sangat-sangat diharapkan lah kalian bisa selesai tepat waktu ya. Dan yang memang kalau yang pusing-pusing mungkin boleh nanti coba saya akan coba bikin satu program lah ya, biar kalian bisa konsultasi online tanpa harus datang ke kampus. Boleh Oke, konsultasikan preskripsi mereka. ya. Oleh Nah, mereka, boleh. jadi nanti kalian mungkin boleh chat ke saya dulu ya, seperti kayak kemarin mungkin chat sekiranya itu perlu atau enggak gitu loh. Ya kita juga menjaga physical distancing ya saat ini ya. Nah jadi yang mau konsultasi online boleh, nanti coba chat ke saya dulu. Kalau memang sekiranya banyak baru akan saya buat programnya. Jadi kalau memang enggak ya mau nggak mau kalian harus datang dulu gitu loh. Oke. Nah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau memang tidak ada, ya kita akan akhiri workshop ini. Ya, terima kasih untuk Bapak Sandi Kosasi, Oke, selaku sama-sama. Ketua STIMIK, ya telah memberikan ilmu kepada adik-adik sekalian. Nah, dan terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang udah bisa hadir, yang mengikuti kegiatan ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari workshop ini, kemudian bisa kalian implementasikan ke skripsi kalian. Ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat pagi semua dan terima kasih.